wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Naufal Hilmi Setiawan Putra, nomor induk Taruna 2019-3014, program studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian kelas A dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang keputusan Menteri Perhubungan nomor 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Bab 1, ketentuan umum, yang di dalamnya berisi tentang gambaran umum atau istilah-istilah umum yang berkaitan atau yang ada di dalam keputusan Menteri ini. Pertama, dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan satu, kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. 2. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan atau untuk keperluan operasi kereta api. 3. Pos adalah tempat di jalur kereta api yang dilengkapi dengan fasilitas operasi yang diperlukan untuk kepentingan operasi kereta api. 4. Peralatan telekomunikasi adalah seperangkat fasilitas yang digunakan untuk penyampaian informasi dan atau komunikasi guna membantu keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasi kereta api. 5. Peralatan persinyalan adalah seperangkat fasilitas yang berfungsi untuk memberikan isyarat berupa bentuk, warna, atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan isyarat dengan arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. 6. Lintas adalah bagian dari jalur kereta api terdiri dari rangkaian beberapa petak jalan. Yang petak jalan, petak blok, petak jalan bebas, emplasement, kereta api luar biasa, pengendalian, menteri, direktur jenderal, dan badan penyelenggara. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, membahas tentang tata cara berlalu lintas kereta api. Pasal 2 ayat 1. Dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu lintas satu arah balik pada jalur tunggal maupun jalur ganda dengan ketentuan A. Pada satu petak jalan bebas tanpa pos atau petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api. B. Menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan untuk jalur ganda. Ayat 2. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A hanya dapat dilakukan khusus untuk kereta api yang berfungsi memberikan pertolongan atau pada jalan rel bergigi. Ayat 3. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B hanya dapat dilakukan apabila terjadi atau terdapat gangguan operasi kereta api dengan ketentuan yang A. Kereta api berjalan di sebelah kiri setelah ada perintah tertulis dari PPKA. Atau yang B, terdapat sinyal dari dua arah, masing-masing jalur dapat dilalui kereta api secara bolak-balik. Pasal 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Artinya pasal 3 ayat 1. Pada petak jalan di jalur tunggal yang bergigi, kereta api hanya boleh berangkat setelah 5 menit di belakang kereta api di mukanya. Ayat 2. Beberapa kereta api yang berjalan pada satu petak jalan berurutan dengan selang waktu 5 menit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dianggap sebagai satu kelompok kereta api dengan ketentuan kereta api yang berada di belakang menjaga jarak aman sekurang-kurangnya 500 meter dengan kereta api di mukanya. Ayat 3. Beberapa kereta api yang dianggap satu kelompok warta kereta api dan tanya jawab tentang keamanan petak jalan dilakukan satu kali dengan disebutkan nomor-nomor dan jumlah kereta api dalam kelompok itu dan jumlah rangkaiannya.
Ayat 4, beberapa kereta api yang berjalan dalam satu kelompok hanya kereta api pertama yang diwartakan keberangkatannya atau diberitakan. Ayat 5, apabila salah satu kereta api dalam kelompok itu terlambat lebih dari 10 menit, maka keterlambatan tersebut harus dikabarkan oleh PPKA atau pengendali perjalanan kereta api daerah PPKD atau pengendali perjalanan kereta api terpusat PPKT di stasiun tempat permulaan terjadi keterlambatan kepada semua stasiun di jalan rel bergigi yang akan dilalui kereta api tersebut. Ayat 6, apabila terjadi keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan tidak diketahui keberadaan kereta api tersebut, harus dikirim terlebih dahulu kabar sementara tentang besarnya waktu keterlambatan menurut tafsiran. Ayat 7, apabila waktu keterlambatan yang telah dikabarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 bertambah atau berkurang, PPKA harus mengabarkan kembali kepada semua stasiun yang telah menerima kabar keterlambatan tersebut. Ayat 8, terhadap beberapa kereta api yang berjalan dalam satu kelompok, hanya kereta api yang terakhir yang diwartakan masuknya dengan menerangkan jumlah kereta api dalam kelompok itu. Ya, pasal 4 ayat 1, kereta api yang berjalan langsung harus dimasukkan ke jalur lurus kecuali di stasiun persimpangan untuk ke jalur tertentu atau di stasiun peralihan dari jalur ganda ke jalur tunggal dan sebaliknya sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Ayat 2, apabila jalur lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terhalang untuk dilewati, maka kereta api langsung dilewatkan ke jalur belok dengan pengamanan khusus dan mengulangi kecepatan. Pasal 5 ayat 1, persilangan hanya terjadi di jalur tunggal dan dilakukan di stasiun yang telah ditentukan sesuai dengan grafik perjalanan kereta api atau GPK dan daftar waktu untuk perjalanan kereta api fakultatif, daftar waktu, maklumat perjalanan kereta api atau MALKA, serta telegram maklumat TM. Ayat 2, persilangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dipindahkan ke stasiun lain apabila terjadi keterlambatan kereta api. Ayat 3, pemindahan persilangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dimaksudkan agar kereta api yang terlambat tidak memperlambat perjalanan kereta api dari arah yang berlawanan. Ayat 4, pemindahan persilangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan prioritas perjalanan kereta api. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai persilangan diatur oleh Direktur Jenderal. Pasal 6 ayat 1, penyusulan hanya dilakukan di stasiun baik di jalur tunggal maupun di jalur ganda dan telah ditentukan sesuai GPK, daftar waktu, MALKA atau TM. Ayat 2, penyusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dipindahkan ke stasiun lain atau pada peta jalan di jalur ganda apabila terjadi keterlambatan kereta api yang searah. Ayat 3, pemindahan penyusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dimaksudkan agar tidak memperlambat kereta api yang lain yang searah. Ayat 4, pemindahan penyusulan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan prioritas perjalanan kereta api. 5, ketentuan lebih lanjut mengenai penyusulan diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Pasal 7 ayat 1, stasiun yang akan ditutup untuk kepentingan operasi kereta api, PPKA stasiun yang bersangkutan harus melakukan proses penutupan stasiun baik dengan stasiun batas maupun di stasiun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pengamanan setempat, dan selanjutnya stasiun yang ditutup tidak melayani urusan perjalanan kereta api. Ayat 2, stasiun yang dibuka atau ditutup untuk kepentingan operasi kereta api ditentukan dalam GPK atau grafik perjalanan kereta api. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai membuka dan menutup stasiun diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Pasal 8 ayat 1, perjalanan kereta api pada malam hari dimulai dari tenggelam sampai terbitnya matahari atau perjalanan kereta api pada siang hari apabila jarak pandang masinis terbatas akibat cuaca buruk harus menggunakan tanda atau semboyan malam baik di sarana maupun di prasarana. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai semboyan dan penggunaannya diatur dengan keputusan Menteri tersendiri.
Pasal 9, kereta api tidak boleh berhenti kecuali di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan KPK, daftar waktu, maklumat perjalanan kereta api atau marka, dan telegram maklumat ATM atau pemerintah PPKA atau PPKD atau PPKT secara tertulis atau dengan telepon yang direkam. Pasal 10 ayat 1, untuk kepentingan operasi kereta api dilaksanakan langsiran guna yang pertama menyusun rangkaian kereta api, yang kedua menambah atau mengurangi rangkaian, yang ketiga menghapuskan rangkaian. Ayat 2, langsiran dapat dilakukan di wilayah stasiun maupun di luar wilayah stasiun dengan ketentuan tidak mengganggu perjalanan kereta api. Ayat 3, batas langsiran di wilayah stasiun ditentukan sampai dengan tanda batas langsiran di stasiun pada jarak 50 meter dari arah sinyal masuk ke arah stasiun. Ayat 4, batas langsiran di luar wilayah stasiun ditentukan sampai dengan tanda batas yang tercantum dalam peraturan pengaman setempat. Ayat 5, langsiran hanya dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk itu, petugas langsiran. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara langsiran diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Pasal 11, selama dalam perjalanan kereta api, masinis harus memperhatikan dan mematuhi yang pertama sinyal, tanda atau semboyan, dan marka. Jalur rel yang akan dilalui. Pasal 12 ayat 1, apabila kereta api akan melewati jalan rel lereng dan jalan rel lengkung, masinis harus memperhatikan kondisi tanjakan, turunan, dan atau lengkungan dan menyesuaikan kecepatan kereta api sesuai tanda atau semboyan kecepatan. Ayat 2, apabila di jalur kereta api terdapat tanda atau semboyan pembatas kecepatan, masinis harus menjalankan kereta api sesuai batas kecepatan maksimum yang ditunjukkan, tidak boleh melebihi. Pasal 13, pada jalur kereta api menurun dengan derajat tertentu, kereta api yang akan menuruni harus berhenti di stasiun terdekat sebelum turunan untuk dilakukan pemeriksaan sistem pengereman, mengantisipasi terjadinya gagal dalam pengereman. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai derajat turunan dan stasiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Pasal 14 ayat 1, pengoperasian kereta api dilakukan oleh awak kereta api yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam pengoperasian kereta api. Ayat 2, awak kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya yaitu masinis, kondektur, dan teknisi. Pasal 15, dalam menjalankan kereta api, masinis sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 2 huruf A harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbadan sehat. Yang kedua, memiliki dan membawa tanda kecakapan masinis yang masih berlaku. Yang ketiga, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan lintas yang berlaku. Yang keempat, membawa dan mematuhi tabel kereta api dan laporan harian masinis. Yang kelima, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Pasal 16, dalam pelaksanaan tugasnya di kereta api, kondektur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf B harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbadan sehat. Yang kedua, memiliki dan membawa standar kecakapan kondektur yang masih berlaku. Yang ketiga, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat, membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api atau LAPKA. Yang kelima, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Pasal 17, perjalanan kereta api dipimpin oleh seorang kondektur pemimpin. Pasal 18, dalam melaksanakan tugasnya di kereta api, teknisi kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf C harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbadan sehat. Yang kedua, membawa dan memiliki tanda kecakapan teknisi sesuai bidangnya. Yang ketiga, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, membahas tentang kecepatan dan frekuensi kereta api. Pasal 19 ayat 1, penentuan batas kecepatan operasi kereta api harus didasarkan pada kelas jalur kereta api dan kemampuan sarana kereta api. Ayat 2, kecepatan maksimum yang diizinkan ditentukan berdasarkan kecepatan terendah
antara kecepatan kelas jalur dan sarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ayat 3, kecepatan maksimum yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dikecualikan pada kelandaian tertentu, kelengkungan tertentu, dan sarana angkutan barang dan atau alat berat tertentu. Dengan ketentuan kecepatan yang diizinkan dapat kurang dari batas maksimum pada golongan kecepatan yang bersangkutan. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kecepatan maksimum yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan kelandaian tertentu serta lengkung serta dan sarana angkutan barang dan atau alat berat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Pasal 20 ayat 1, untuk kepentingan pengoperasian kereta api dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api, pada setiap lintas ditentukan frekuensi perjalanan kereta api yang berdasarkan pada kapasitas lintas dengan mempertimbangkan A. Kemampuan jenis sinyal, B. Prinsip berlalu lintas satu arah perjalanan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, C. Jarak petak jalan atau petak blok yang bersangkutan, D. Kecepatan kereta api. Ayat 2, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, frekuensi perjalanan kereta api digolongkan dalam yang pertama, frekuensi rendah ialah maksimum 2 kereta api tiap jam. 2. Frekuensi sedang ialah 3 hingga 5 kereta api tiap jam. Yang ketiga, frekuensi tinggi ialah 6 atau lebih kereta api tiap jam. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai frekuensi perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 21, kemampuan jenis sinyal sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A ditentukan oleh jenis sinyal yang terpasang yang digolongkan dalam sinyal mekanik dengan blok elektromekanik, dan sinyal listrik. Pasal 22 ayat 1, kemampuan jenis sinyal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 digunakan untuk jenis sinyal mekanik untuk frekuensi rendah, sinyal mekanik dengan blok elektromekanik untuk frekuensi sedang, dan sinyal listrik untuk frekuensi tinggi. Ayat kedua, pengoperasian sistem persinyalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai dengan jenis sinyal dan karakteristik rata-rata waktu pelayanannya di stasiun atau pos untuk setiap kereta api. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan persinyalan dan telekomunikasi diatur dengan keputusan Menteri. Selanjutnya, bab 4 itu membahas tentang perjalanan kereta api yang terdiri dari beberapa bagian-bagian. Bagian pertama yang berisi tentang pengaturan, dan kemudian yang kedua itu bagian kedua yaitu penilikan jalur kereta api. Bagian ketiga tentang penyiapan perjalanan kereta api. Bagian keempat berisi tentang penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan. Bagian kelima itu perjalanan kereta api menuju jalan bebas. Kemudian bagian keenam tentang perjalanan kereta api di jalan bebas. Bagian ketujuh tentang kereta api memasuki stasiun. Ya, nanti bab 4 terdiri dari 7 bagian yang dapat dilihat pada KM nomor 22 tahun 2003. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, membahas tentang pengendalian perjalanan kereta api. Pasal 64 ayat 1,
Pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Ayat 2. Pengendalian perjalanan kereta api langsung antara dua stasiun atau lebih dilaksanakan dengan cara yang A. Setempat, dilaksanakan oleh PPKA di setiap stasiun. Yang B. Daerah, dilaksanakan oleh PPKD untuk pengendalian dua stasiun atau lebih. Yang C. Terpusat atau PKT atau Centralized Traffic Control atau CTC yang dilaksanakan oleh PPKT di wilayah pengendaliannya. Pasal 65 ayat 1. Pengendalian perjalanan kereta api terpusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat 2 huruf C dilaksanakan dengan A. Mengendalikan kereta api melalui meja pelayanan dengan membuat rute perjalanan kereta api atau rute langsir suatu rangkaian sarana di setiap stasiun di lintas pengendaliannya. B. Mengawasi keberadaan kereta api lewat indikasi pada papan peragaan. D. Dan mengatur pemindahan persilangan atau penyusulan. C. Memperbaiki nomor kereta api pada jendela indikator penomoran kereta api di jendela yang bersangkutan apabila terjadi perbedaan penomoran kereta api. Ayat 2. Pengendalian perjalanan kereta api terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh petugas pengendali perjalanan kereta api terpusat atau PPKT dan pada kondisi tertentu di stasiun tertentu. Di lintas kewenangannya, PPKT melimpahkan kewenangannya kepada PAP untuk bertindak sebagai PPKA. Ayat 3. PAP sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus melaporkan kepada PPKT tentang jam datang, berangkat, atau langsung serta keterlambatan setiap kereta api termasuk penyebabnya. Ayat 4. Masinis yang bertugas dalam perjalanan kereta api harus melaporkan kepada PK tentang rangkaian kereta api, kondisi jalur kereta api, sinyal, perlintasan, dan kondisi catu daya lewat peralatan telekomunikasi. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kereta api terpusat PKT atau CTC diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Bab 6. Membahas tentang kedudukan stasiun kereta api. Pasal 66 ayat 1. Stasiun kereta api berfungsi untuk keperluan naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat dan keperluan operasi kereta api. Ayat 2. Selain stasiun untuk keperluan operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B dapat digunakan tempat untuk keperluan kereta api bersilang, bersusulan, berangkat, dan berhenti. Pasal 67. Untuk kepentingan perjalanan kereta api, stasiun dapat berkedudukan sebagai yang A. Stasiun awal perjalanan kereta api, B. Stasiun antara perjalanan kereta api, C. Stasiun akhir perjalanan kereta api, D. Stasiun pemeriksa perjalanan kereta api, dan E. Stasiun batas. Pasal 68. Stasiun awal perjalanan kereta api merupakan stasiun asal perjalanan kereta api sebagai tempat untuk menyampaikan rangkaian kereta api dan memberangkatkan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 39. Pasal 69. Stasiun antara perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B merupakan stasiun tujuan terdekat dalam setiap perjalanan kereta api yang menerima kedatangan dan memberangkatkan kembali kereta api atau dilewati kereta api yang berjalan langsung. Pasal 70 ayat 1. Stasiun akhir perjalanan kereta api merupakan stasiun tujuan akhir perjalanan kereta api yang menerima kedatangan kereta api. Ayat 2. Di stasiun akhir merupakan tempat kegiatan pertama masinis melepas semboyan di ujung depan rangkaian kereta api dan pelayanan kereta api atau PLKA atau pelayanan rem PLRM melepas semboyan kereta api di ujung belakang rangkaian kereta api. 2. Masinis, KDRP, dan PLKA atau PLRM melapor dan menyerahkan kelengkapan administrasi perjalanan kereta api kepada PPKA atau PAP untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.
C. Menghapus rangkaian kereta api yang meliputi kegiatan menempatkan kereta atau gerbong di jalan raya yang ditentukan oleh PPKA, memisahkan lokomotif dari kereta atau gerbong yang bersangkutan dilakukan oleh PPKA, menentukan rute yang dilaksanakan oleh PPKA. Yang 3. Kegiatan menghapus rangkaian kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf C dilaksanakan oleh PAP atau PE atas perintah PPKA. Pasal 71 ayat 1, stasiun pemeriksa perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf D merupakan stasiun awal perjalanan kereta api dan stasiun antara tertentu yang ditetapkan sebagai stasiun pemeriksa dalam grafik perjalanan kereta api. Ayat 2, di stasiun pemeriksa perjalanan kereta api wajib dilakukan kegiatan pencatatan dalam LHM dan LABKA mengenai persilangan luar biasa dengan kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa. Pasal 72 ayat 1, stasiun batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf E merupakan stasiun sebagai pembatas perjalanan kereta api karena adanya stasiun yang ditutup. Ayat 2, di stasiun yang ditutup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus melapor mengenai pembukaan dan penutupan stasiunnya kepada stasiun batas. Pasal 73, ketentuan lebih lanjut mengenai stasiun diatur dengan keputusan tersendiri. Selanjutnya kita masuk ke bab 7 yang membahas tentang ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Pasal 74, apabila rute kereta api di stasiun yang akan dimasuki kereta api terhalang karena adanya rangkaian kereta api, sarana kereta api, kerusakan wesel atau kerusakan jalan rel, dan rute lainnya terhalang, maka untuk memasukkan kereta api ke rute tersebut harus dilakukan sebagai berikut. A. PPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk memasang tanda atau semboyan tidak aman sekurang-kurangnya 50 meter dari ujung penghalang ke arah kedatangan kereta api. B. PPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk siap di depan sinyal masuk guna memandu masinis memasukkan kereta api. C. PPKA menahan kereta api di depan sinyal masuk dengan semboyan tidak aman. D. Setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk, petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf B menjelaskan kepada masinis di kabin masinis mengenai rute yang akan dimasuki kereta api. E. Masinis memberikan semboyan perhatian dengan suling lokomotif. F. PPKA memberikan sinyal masuk aman khusus untuk sinyal mekanik dan sinyal darurat untuk sinyal elektrik. B. Masinis memasukkan kereta api sesuai dengan panduan petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf B dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. PPKA atau JRS memberikan kedudukan sinyal masuk di wesel yang dimasuki kereta api tersebut dalam keadaan normal dan PPKA memerintahkan mencabut semboyan tidak aman sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Pasal 75 ayat 1, untuk ketertiban dan kelancaran operasi kereta api, setiap perjalanan kereta api harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tertib urutan kereta api yang ditetapkan oleh KPK daftar waktu Malta atau TM. Ayat 2, ketertiban dan kelancaran operasi kereta api sesuai dengan kondisi setiap perjalanan kereta api dapat dibedakan dua, yaitu yang A, operasi kereta api dalam keadaan biasa atau normal, yaitu perjalanan kereta api yang sesuai dengan jadwal dan tertib urutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang B, operasi kereta api dalam keadaan tidak biasa atau tidak normal, yaitu perjalanan kereta api yang menyimpang dari jadwal dan tertib urutan kereta api. Ayat 3, operasi kereta api dalam keadaan tidak biasa atau tidak normal dilakukan apabila A, keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan sehingga jadwal dan tertib urutan kereta api dapat diatur kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. B, terdapat bagian rangkaian kereta api yang terpaksa ditinggalkan di jalan bebas. C, terdapat rangkaian kereta api yang terputus dan berhenti di jalan bebas. D, terdapat kereta api berhenti luar biasa atau BLB di petak jalan bebas atau petak blok karena gangguan. E, terjadi rintang jalan pada lintas. Pasal 76 ayat 1,
Untuk mengatasi keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan, diusahakan untuk turun, naik penumpang, dan muat bongkar barang dipercepat. B. Waktu berhenti di stasiun atau perhentian dipercepat. C. Masinis menjalankan kereta apinya sesuai batas kecepatan maksimum operasi yang diizinkan. D. Jika keadaan terpaksa dapat dilakukan pemindahan persilangan atau penyusulan dengan kereta api lain agar kereta api lainnya tidak mengalami keterlambatan. Ayat 2. Batas kecepatan maksimum operasi yang diizinkan ditentukan sesuai dengan batas maksimum kecepatan pada jalur kereta api yang bersangkutan dan batas maksimum kecepatan sarana kereta api yang bersangkutan. Ayat 3. Apabila terdapat perbedaan maksimum kecepatan pada prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A dengan kecepatan maksimum pada sarana, maka maksimum kecepatan yang digunakan adalah batas maksimum kecepatan yang lebih rendah. Ayat 4. Pemindahan persilangan atau penyusulan dengan kereta api lain hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan prioritas pelayanan dan mengusahakan kembali terlaksanaan operasi kereta api sesuai dengan KPK, MALKA atau TM. Pasal 77. Apabila terdapat sebagian rangkaian kereta api yang harus ditinggalkan di jalan bebas, harus diambil tindakan sebagai berikut. Yang A. PLKA atau PLRM atau awak kereta api lain atas perintah KDRP memasang tanda tersemboyan tidak aman pada jalur kereta api dengan jarak minimal 500 meter di depan dan di belakang rangkaian kereta api pada persinyal mekanik yang mudah terlihat dari masinis kereta api yang menuju ke arah bagian kereta api yang ditinggalkan. B. Pada ujung kereta api dipasang semboyan bahaya dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke stasiun terdekat tanpa dipasang semboyan akhiran. C. Pada waktu kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf B memasuki stasiun, masinis harus menyembunyikan semboyan bahaya berulang-ulang sampai berhenti di stasiun. D. PPKS setempat segera menginformasikan kepada PPKS stasiun pemberangkatan kereta api yang terdekat bahwa kereta api telah masuk tanpa semboyan akhiran dan petak jalan bebas dinyatakan tidak aman, agar tidak ada kereta api yang menuju petak jalan bebas atau petak blok yang telah dilewati kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf B. KDRP melakukan kepada PPKA stasiun tersebut tentang kejadiannya. F. PPKA meminta kepada kepala dipo lokomotif terdekat untuk membebaskan petak jalan bebas yang bersangkutan atau menarik rangkaian yang ditinggal di petak jalan bebas atau petak blok dengan menggunakan lokomotif kereta api yang ada. Setelah petak jalan bebas aman, PPKA sebagaimana dimaksud huruf E menginformasikan kepada PPKA sebagaimana dimaksud dalam E dan atau kepada PPKD atau PPKT. Pasal 78 ayat 1. Jika terjadi rangkaian putus, diambil tindakan sebagai berikut. Pertama, jika rangkaian kereta api menggunakan sistem rem tangan, maka apabila bagian belakang berhenti, maka bagian depan bergerak mundur untuk merangkaikan kembali. 2. Apabila bagian belakang meluncur ke depan, maka rangkaian dapat menyesuaikan kecepatan untuk merangkaikan kembali. 3. Apabila bagian belakang yang telah terputus berjalan terus dan akan melewati stasiun tujuan terdekat, maka PPKA di stasiun yang bersangkutan harus berusaha menghentikannya, dan jika tidak berhasil menghentikan, maka PPKA harus membunyikan semboyan bahaya pada genta perlintasan atau menginformasikan dengan telepon apabila tersedia, agar penjaga perlintasan menutupnya sampai rangkaian bagian belakang yang terputus melewati. B. Memberitahukan kepada PPKA stasiun terdekat berikutnya agar berusaha menghentikannya. Ayat 4. Apabila bagian depan berjalan terus melewati stasiun tujuan terdekat dan tidak membawa semboyan akhiran rangkaian, maka PPKA di stasiun yang mengetahui harus berusaha menghentikannya, dan jika tidak berhasil menghentikannya, maka PPKA harus membunyikan semboyan bahaya pada genta perlintasan atau menginformasikan dengan telepon agar penjaga perlintasan menutupnya sampai rangkaian bagian belakang kereta api tersebut melewatinya. B. Memberitahukan kepada PPKA stasiun terdekat berikutnya agar berusaha menghentikan kereta api. Yang C. Memberitahukan kepada PPKA stasiun terdekat sebelumnya bahwa kereta api tanpa membawa
semboyan akhiran, rangkaian, dan PPKA yang menerima informasi harus mengambil tindakan pengamanan terhadap kemungkinan rangkaian kereta api yang terputus meluncur ke belakang. Menggunakan pengereman dengan sistem rem udara, maka masih dibantu oleh KDRP dan PLKA merangkaikan kembali kereta api yang terputus dan melanjutkan perjalanan. Ayat 2, dalam hal terjadi rangkaian terputus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, KDRP kereta api yang bersangkutan wajib melaporkan kepada BPKA di stasiun tujuan terdekat berikutnya untuk dilakukan pemeriksaan atau tindakan lain apabila diperlukan. Pasal 79 ketika ayat 1, kereta api BLB KDRP harus segera memerintahkan melindungi kereta api dengan semboyan tidak aman di belakang maupun di depan rangkaian kereta api untuk jalur tunggal dan di belakang rangkaian kereta api untuk jalur ganda pada jarak aman, kecuali apabila kereta api berhenti tidak lebih dari 1 menit untuk lintas sistem sinyal blok otomatis atau dari waktu yang ditetapkan sesuai dengan selang waktu antara dua kereta api yang berurutan pada peta jalan bebas atau peta blok yang menggunakan sistem tidak otomatis. Kedua, jika kereta api BLB tidak mungkin berjalan lagi, maka KDRP kereta api BLB yang bersangkutan meminta kepada PPKA stasiun terdekat untuk meminta bantuan lokomotif atau kereta api penolong guna menarik kereta api sekurang-kurangnya sampai stasiun terdekat. Setelah lokomotif atau kereta api penolong datang, maka KDRP memerintahkan awak kereta api yang bersangkutan mangkir untuk merangkaikan dengan rangkaian kereta api yang BLB. Ayat C, KDRP mengambil atau menyuruh awak kereta api lainnya untuk mengambil semboyan tidak aman yang digunakan. Jadi, kemudian KDRP memerintahkan masinis yang bersangkutan untuk memberangkatkan kereta api ke stasiun terdekat. Ayat 3, apabila kereta api BLB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sudah dapat berjalan sebelum lokomotif atau kereta api penolong datang, kereta api tersebut berangkat kembali dengan kecepatan maksimum 5 km per jam dan harus dilengkapi semboyan tidak aman yang dibawa oleh petugas atas perintah KDRP yang berjalan di depan dan di belakang 500 meter dari ujung depan dan belakang kereta api pada persimpangan mekanik. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai jarak aman dan waktu berhenti diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Pasal 80 ayat 1, rintang jalan pada lintas bagaimana dimaksud pasal 75 ayat 3 huruf E disebabkan oleh peristiwa alam, kecelakaan, adanya gangguan prasarana kereta api, sebab lain yang dapat mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Ayat 2, kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B disebabkan oleh tabrakan kereta api dengan kereta api dengan moda lain, kemudian kereta api sebagian atau seluruhnya keluar rel, dan kecelakaan lainnya. Apabila terjadi rintang jalan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka harus segera dilakukan tindakan sebagai berikut. Kepala stasiun terkait di lintas yang bersangkutan wajib mengumumkan kepada masyarakat pengguna jasa, memindahkan penumpang, bagasi, barang, hantaran ke kereta api lain atau moda angkutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perjalanannya tetap lancar. Semua kereta api diberhentikan di stasiun terdekat yang memungkinkan. Di lokasi rintang jalan untuk kelancaran perjalanan pengguna jasa kereta api dapat difungsikan sebagai stasiun sementara. Semua perjalanan kereta api yang melintasi lokasi rintang jalan yang bersangkutan diatur dan dijalankan sampai di stasiun sebelum lokasi rintang jalan atau dipindahkan perjalanannya ke lintas lain. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai rintang jalan diatur dengan keputusan jenderal. Pasal 81 ayat 1, setiap perjalanan kereta api, KDRP kereta api yang bersangkutan harus membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api atau LAPKA yang berisi tentang susunan rangkaian, penyusulan dan persilangan, nama stasiun, nomor kereta api, jam berangkat, berhenti, dan tiba tujuan, kejadian-kejadian selama perjalanan kereta api, nama awak kereta api. Ayat 2, pelaporan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diperiksa oleh PPKA di setiap stasiun yang telah ditetapkan.
Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai laporan perjalanan kereta api diatur dengan keputusan jenderal. Direktur Jenderal. Bab 8 tentang ketentuan peralihan. Pasal 82. Dengan ditetapkan keputusan ini, penetapan KPK yang selama ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara berlaku sampai dengan tahun 2003. Pasal 83, dengan ditetapkannya keputusan ini, di ketentuan yang lebih rendah yang mengatur mengenai pengoperasian kereta api dinyatakan masih tetap berlaku sebelum diubah atau diganti sesuai dengan keputusan lain. Sehingga berisi tentang ketentuan penting. Ya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai keputusan Menteri Perhubungan nomor 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Saya mohon maaf apabila saya terlalu cepat dalam menjelaskan, susah untuk dipahami, dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam proses belajar. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.